udah bisa berhasil menurut standar society yang ada, yang dimana mereka udah bisa menikah, punya rumah mewah, mobil sport, jam tangan mewah, dan udah bisa punya anak. Cuma itu bukan standar keberhasilan menurut gua gitu. Hidup gua mungkin saat ini menurut gua nggak ada limit sih, karena gua nggak deket sama orang tua. Gua juga nggak bergantung sama orang tua. Tapi lu ngebangun orang-orang yang labil kayak kita masih di bawah 19 tahun. Namanya anak muda ya, hilang. Gue juga pernah hilang, diusir dari rumah segala macam ya. Pilihan satu-satunya adalah berhasil, nggak ada pilihan lain. Gue nggak pakai baju Java, pakai baju ini nggak apa-apa. Apa lah. Welcome to the Hustle Talk. Oh, gue nggak kelihatan ya? Enggak. Itu salam hustler. Salam hustler. Boleh gue ikutan? Boleh dong. Andreas Peter Ang. Welcome to the Hustle Talk. Yo, Gila, ini orang penting guys, karena yang bisa menyatukan kita itu gara-gara dia. Buset, Ya sebenarnya Peter ini tamu pertama yang kita undang di Hustle Talk ya. Betul. Jadi memang sebelumnya Java ini awalnya kan bisa gua kenal lu dulu, baru lu kenal si Julio, baru dipersatukan, baru kita ada bonding di situ. Betul. Dulu kita udah bikin tim TSK, inget ya? Tim susu kacang bareng kayak ini, 6 bla bla bla. Abis itu setelah olahraga kita jarang ngobrol lagi ya. Lu gimana kabarnya bro? Baik sih, aman. Gue juga masih sering olahraga gitu. Cuma emang mungkin karena kita ada kesibukan masing-masing. Kayak Kenny, Ray, Nam, terus juga siapa lagi ya? Enrique gitu ya. Pada ada kesibukan masing-masing gitu. Gue juga ada kerja, ada marketing agency gitu. Kalian juga pada influencer dan pada punya bisnis masing-masing lah. Jadi kita kan susah ketemu kan. Yes. Cuma kayaknya sih so far semua pada baik-baik aja ya. Kita semua masih berteman sampai sekarang. Masih pada aktif latihan juga kan. Nah, lu tuh sibuk apa sih bro? Perasaan nih dalam grup ini ya, yang paling sibuk tuh kayaknya waktu itu tuh hampir lu. Waktu itu kan gue masih kuliah tuh. Gue nggak bisa ketemu nih, misalnya minggu ini nih. Sampai kadang-kadang terus gue liat instastory lu, tiba-tiba lu udah nggak sempet nge-gym lagi, tiba-tiba badan lu sempet ciut. Itu ngapain? Jadi gini. Jadi kalau saat ini yang gue jalanin itu, gue bikin marketing agency. Cuma marketing agency ini kayak 360. Maksudnya 360 gimana? 360 jadi kita menghandle proses yang namanya creative production juga, yang dimana bikin kontennya juga, terus juga ngerencanain marketing strategi untuk usaha-usaha klien-klien kita, terus juga consultingnya juga iya gitu, di digital sama non digital. Oke, lu berawal dari berapa orang kayak gitu? Awalnya 3 orang. Awalnya itu gua sama temen gue yang gue udah temenan dari SMP. Kebetulan kan gue tinggal bareng sama dia kan. Nah, sama satu lagi ada anak yang masih SMA, baru lulus SMA, cuma jago banget desain. Gue tarik lah. Terus kenapa dia mau sama lu? Kok dia bisa mau sama lu sih? Yang mana nih? Anak SMA 18 tahun terus lu ajak gitu semau itu langsung gitu gimana? Jadi panjang sih ceritanya. Karena Da Vinci ini bukan pertama kalinya gue membuat sebuah usaha atau membuat sesuatu. Nah, kalau di Da Vinci sendiri, sebelumnya gue potong. Kenapa lu bikin Da Vinci? Kenapa gue bikin Da Vinci? Karena dulunya sebelumnya gue pernah bisnis lain. Usaha pertama gue atau yang kita sebut self-employed lah ya, gimana kita bekerja diri sendiri untuk menghasilkan uang sendiri gitu, bukan berbisnis ya, karena masih memperkerjakan diri sendiri. Itu pertama kali gue waktu SMA gue kurus banget, kemudian gue mikir, wah gue kurus banget nih, gue sering diledekin, jelangkung, tiang listrik, terus orang-orangan sawah. Nah, gue nggak mau diledekin kayak gitu terus, dan gue tahu kalau punya badan bagus itu tuh bakal membuat kita lebih percaya diri. Walaupun padahal sebelumnya gue udah percaya diri ya, tapi gue yakin kok badan gue lebih bagus, pasti gue bakal lebih percaya diri gitu. Karena nggak bisa dipungkirin, menurut psikologi juga orang yang berbadan besar, cowok lah terutama yang tinggi atau berbadan besar, pasti itu bakal lebih pede gitu. Oke, Intinya gue membentuk badan gue karena gue tahu untuk bisa berhasil di dunia ini gue harus membuild network gitu. Gue harus membuild network, gue harus ketemu banyak orang, dan buat ketemu banyak orang supaya gue lebih pede, gue harus membuat diri gue lebih menarik. Dari sanalah gue membentuk badan gue.
Nah, kemudian 3 bulan pertama ketika gue membentuk badan gue tuh gagal, nggak langsung jadi, nggak ada hasil. Tapi setelah 3 bulan itu gue pindah gym, ada yang ngajarin. Nah, dalam waktu 6 bulan berat badan gue berhasil naik sebanyak 16 kilo. Setahun naik 20 kilo. Dari sana lah gym itu tuh yang tadinya nge-gym gue doang di SMA, sampai ada 21 anak ikutan nge-gym dari angkatan gue ke gym itu gitu. Gymnya jadi rame gara-gara di sana gue nge-gym dan berhasil gitu. Jadi angkatan gue yang pertama kali nge-gym. Akhirnya kenapa bisa terbuat Da Vinci itu? Nah, masih panjang sebenarnya. Kemudian dari sana gue menyadari. Singkatnya aja. Nah, jadi dari sana itulah usaha pertama gue membentuk badan, melatih orang di gym. Kemudian gue sempat bikin IO, gue sempat bikin martabak, gue sempat jualan baju juga. Baju. Makanya lu buat Kalis Nation itu juga ya, berawal dari situ ya? Iya, makanya sebenarnya it's a long story banget. Karena sebenarnya dari dulu cita-cita gue adalah menjadi presiden. Jadi ini bukan jokes, tapi emang dari dulu gue pengen jadi presiden. Makanya gue tahu saat itu gue nggak punya modal, gue nggak punya duit, gue bukan anak orang kaya, gue bukan anak konglomerat atau siapapun. Ya, gue harus bisa menggunakan modal yang gue punya, yaitu adalah gue punya otak. Maksudnya otak gue bisa gue manfaatkan dan gue isi ilmu. Kemudian gue punya waktu gue harus gue manfaatkan sebaik-baiknya. Maka dari dulu gue mulai usaha, gue nge-gym segala macam. Kemudian gue punya fisik ini juga harus dibikin semaksimal mungkin. Nah, dari sanalah kenapa dari SMA gue mulai berusaha. Kemudian gue sempat bikin komunitas Elemen Tangerang waktu kuliah. Dulu umur gue 18 tahun, cuma gue jadi ketua komunitas Elemen Tangerang. Gara-gara Elemen ngumpulin orang-orang yang suka latihan di Tangerang, terus ditanya siapa yang mau jadi ketua. Ya gue pede aja, saya bang gitu, pede aja, kenapa enggak gitu, masih muda, belajar, ada kesempatan yang dicoba gitu. Nah dari sana sama Elemen Tangerang tuh sekitar 2 tahun udah berhasil bikin komunitas yang lumayan aktif, jadi speaker ke sekolah-sekolah. Kemudian akhirnya gue bosen nge-gym dan gue pengen bisa bikin impact yang lebih gede buat orang-orang yang nggak bisa ngerasain nge-gym atau nggak mampu nge-gym bisa nge-gym. Makanya gue buat lah si Kalis Nation. Karena gue pengen bikin impact nyata gitu loh. Gue nggak bercanda waktu itu gue pengen jadi presiden segala macam. Gue memang ya hidup gue cuma sekali dan gue pengen bisa berkontribusi yang nyata gitu loh. Nah itu Kalis Nation. Kemudian gue bikin martabak. Modal 42 juta, sebulan dapat 60 juta, jadi udah balik modal sebulan. Setahun dapat 1 M. Tapi 3 tahun bangkrut. Gara-gara nggak fokus, terus juga kita masih kurang pengalaman lah, jadi operasionalnya nggak rapi, manajemennya nggak rapi, walaupun marketingnya bagus banget pada saat itu. Nah, membentuk Da Vinci karena setelah gue kelarin jalanin martabak itu, yang pada masanya lumayan berhasil lah secara marketing, dan Kalis Nation juga lumayan berhasil karena sampai ada artis yang join, terus kemudian sampai diliput berbagai media dari TV dan sebagainya. Dari sana lah gue berpikir, oh mungkin kelebihan gue adalah di part marketing atau ide gitu. Karena gue suka menciptakan, gue suka berkreasi gitu. Kayak gitu. Di situ awalnya kepikiran untuk bergerak di bidang marketing agency. Kemudian setelah gue merencanakan itu, ternyata secara nggak sengaja ada teman gue yang ex partner di martabak punya usaha makanan, nawarin, lu mau nggak megang nih agency gitu. Langsung aja, oh yaudah boleh yuk. Mau nggak megang nih bisnis gue marketingnya gitu. Dari sanalah si Da Vinci terbentuk. Terus karena waktu itu gue lagi serumah sama partner gue yang namanya Rinto, kan dia ada rumah kan, nah gue diajak lah tinggal di sana. Gue nyewa kamarnya. Toh mau nggak kita bikin marketing agency? Nah dia mau. Tapi gimana toh, kita kan nggak bisa desain. Jadi waktu gue ngambil tawaran itu, padahal gue nggak bisa desain, gue nggak bisa foto. Terus si Rinto bilang, oh tenang gue ada temen yang bisa graphic design. Ya udah ajak join aja. Ya udah. Dari sanalah terbentuk si Da Vinci. Bokap nyokap lu gimana? Bokap nyokap ya? Kok bokap nyokap itu pisah dari gue umur 1 tahun. Bokap nyokap gue pisah dari 1 tahun karena bokap gue playboy. Jadi nyokap gue mungkin nggak kuat ya gitu. Jadi dia pisah sama bokap gue dan gue ikut sama bokap dan nenek gue. Jadi maksudnya lu mau kemana aja it's okay gitu. Nggak ada yang larang gitu. Biasanya kan orang-orang kalau berkarya kan kalau dilarang sama orang tuanya, sedangkan lu free gitu loh, lu mau ngapain aja. Hidup gue mungkin saat ini menurut gue nggak ada limit sih, karena gue nggak deket sama orang tua. Gue juga nggak bergantung sama orang tua. Kalau ada masalah pun gue nggak bisa merengek sama orang tua.
Oke. Ya gue hidup dengan diri gue sendiri gitu, dan gue bebas mau ngapain aja gitu. Oke. Kayak gitu. Bagus sih ya. Nah, sekarang yang pengen gue nanyain adalah Da Vinci sekarang udah punya berapa orang? Ya, Da Vinci itu udah berapa lama, dan kayak lu pernah ada kayak turunnya parahnya, maksudnya kayak situasi parahnya gimana gitu, lu bisa ceritain? Da Vinci itu saat ini udah jalan 2,5 tahun deh. Ya 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Pertama kali gua ketemu lu itu Da Vinci baru mulai? Enggak, udah setahunan. Udah setahunan ya? April 2018. Oke. 2,5 tahun jadi kayaknya, kurang lebih ya. Sekarang lu punya berapa tim? Saat ini termasuk intern ada 10. Oke. Maksudnya kalau misalnya saat intern ada 10, berarti yang lain-lain tuh udah menetap. Yang menetap. Itu penggajiannya gimana, Bro? Kita semua sih kalau masih probation itu nggak UMR, tapi setelah probation di atas UMR. Oke. Berarti waktu lu nge-build tim, berarti gimana sih lu mau manage orang-orang itu tuh seperti apa? Jujur nih, kita kan sekarang lagi build Java nih. Sekarang kita nih butuh orang nih gitu loh. Tapi untuk mencari orang yang tepat, mencari orang yang dia mau gak ya kerja sama gue, Itu kan gak gampang. iya, terus mau dia mempercayai kita mempercayai dia tuh bagaimana gitu? Cara cari orang itu gimana? Cari orang ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang agak susah, karena gue nggak bisa pungkirin buat gue itu cukup natural lah, Ray. Karena dari dulu gue dari SMA kan gue udah sempet yang ngajak orang nge-gym itu, terus gue bikin komunitas udah beberapa kali. Jadi kayak ini emang Dari natural. lari link Mungkin udah ada investment dari SMA lu gitu kali ya, koneksinya ya. Sebenarnya koneksinya bukan orang-orang yang sama di setiap komunitas yang gue bikin gitu. Oke. Tapi gue nggak tahu, kayak itu hal yang natural aja buat gue bisa menciptakan sesuatu dan orang mau join atau bergabung di sana gitu loh. Cuma kalau gue telah lebih dalam, mungkin yang membuat mereka mau join adalah karena yang gue bikin itu nggak pernah tentang gue doang. Yang gue bikin ini bukan tentang diri gue doang gitu, tapi gue memang pengen naikin orang-orang. Orang yang di dalamnya juga harus bisa maju gitu. Kayak tim gue yang di Da Vinci, gue bener-bener peduli sama mereka. Gue selalu nanya apa mimpi mereka, apa tujuan mereka dalam hidup gitu, gimana kondisi mereka, dan mimpi mereka adalah mimpi gue gitu. Dan ini bukan bullshit, karena gue memang peduli gitu. Kalau kita bisa maju bareng ya maju bareng gitu. Oh iya, of course. Kayak begitu. Gue benar-benar peduli intinya sama tim gue gitu. Dan gue apa adanya, gue nyampein tujuan kita gimana, plan kita gimana gitu. Mungkin itu yang mau membuat orang join kali ya, karena ketulusannya, karena tujuannya gitu, dan karena keapadaannya kali. Oke, balik lagi, sorry gue potong. Jadi dulu mimpi lu tuh pengen jadi presiden kan? Yap. Pengen jadi presiden, tetapi sekarang lu malah jadi jatuhnya ke dunia marketing agency, bisa dikatakan marketing agency yang dimana lu ada klien. Berarti sebenarnya itu bukan basic idealis menjadi seorang presiden lagi dong? Apa gimana? Berarti lu turunkan idealis lu dong untuk mimpi lu menjadi si pemimpin itu. Jadi gini, gue bisa memiliki mimpi untuk menjadi presiden adalah karena dari kecil nenek gue selalu bilang kamu harus jadi orang hebat. Nah, orang hebat di kepala gue adalah si presiden, orang nomor 1. Cuma seiring berjalannya waktu gue berpikir sebenarnya untuk bisa memberikan dampak nggak harus kok menjadi presiden, kayak menjadi pebisnis juga bisa gitu. Dari sana lah gue berpikir, oke, pebisnis juga nggak lebih rendah kok dari presiden gitu, malah bisa lebih berdampak gitu, karena nggak dikontrol oleh siapapun gitu loh. Dan ketika lu punya uang, berarti lu bisa menggunakan uang itu entah buat kebaikan, entah menolong orang, atau berbuat jahat gitu lah segala macam. Oke, gue pengen kayak tahu sih kayak kita jalanin bisnis tuh nggak mungkin smooth bro, kan udah pasti jatuh bangun kan. Nah, struggle paling parahnya si Da Vinci itu lu bisa ceritain nggak, kayak gimana pas lu dapet itu kan struggle-nya gimana dan gimana cara lu menanganinya itu loh. Gitu. Kayak dulu gue Java juga sempet nol kan, sempet gue ketemu lu, makanya gue sempat olang-aling sana sini lah, cari solusi gitu. Nah, apakah Da Vinci pernah gak gitu? Nah, ini juga pertanyaan yang sulit buat gue.
struggle ya. Hening. Enggak, serius. Memikirkan struggle itu sulit banget buat gua. Karena semua perjalanan yang ada tuh gua nikmatin dan gua nggak bawa stres gitu loh. Bahkan ketika ada masalah itu adalah momen yang paling nikmat buat gua. Karena dari masalah itu gua belajar gitu. Cuma kalau dibilang yang paling jadi struggle adalah ketika orang terdekat gua, orang yang lebih hebat dari gua ya, tapi deket gitu, ibarat mentor atau apapun itu, meragukan atau menjatuhkan gua. Meragukan tujuan gua gitu. Atau gimana, kayak nggak make sense, ini nggak masuk akal segala macam. Lu lihat lah kiri kanan orang umur segini udah pada ngapain gitu segala macam, lu pada ngapain gitu lah. Gua yang sekuat-kuatnya gua ya dan percaya dirinya gua terhadap tujuan gua dan plan gua, sometimes juga masih bisa tergoyah gitu. Gue bisa relate itu sih karena di hidup gue juga gue bisa kayak gini itu semua basically karena dari sisi gue sendiri stubborn kan. Kita stubborn sama diri kita. Sebenarnya samping kita juga gue juga ada ya orang terdekat gitu, bisa dibilang mentor juga karena dia lebih tua daripada gue, lebih berpengalaman juga sering gitu. Gue kena, lu yakin kayak gini ya, lu marah bisa bla bla bla, tapi balik lagi yang bisa lu tunjukkan mereka ya bukan kata-kata tapi aksi kita gitu sampai sekarang gitu kan. Gitu sih. Terus, cuma gue berasa emang butuh struggle untuk menjalankan bisnis kan. Kalau gue tidak struggle gue mungkin nggak ketemu dia, mungkin kita nggak bisa ciptain ini kan. Kayak gitu sih. Cuma yang mau gue tanya dari lu tuh kayak untuk menurut gue ya marketing agency itu prosesnya agak susah banget. Istilahnya lu kalau nggak dapet klien nggak ada produk lah istilahnya, lu kayak memberikan service aja kan. Pernah gak lu sampai kayak megang cuma 1 atau 2, lu harus nombok gaji tim lu lah atau apa gitu, lu pernah gak sampai kayak gitu? Belum pernah ya? Yang menarik dan lucunya itu ketika si agency ini dimulai, bahkan gue nggak punya laptop, gue nggak bisa desain dan gue nggak bisa foto dan bahkan nggak bisa video. Yang gue punya cuma pengalaman gue dan tujuan gue untuk membuat si marketing agency yang bagus itu lah. Bagaimana lu bisa meyakini orang yang sebenarnya lu nggak ngerti, tapi lu bisa yakin orang yang ngerti supaya kerja sama lu terus dia mau sama lu. Gue lihat kayak banyak banget sih, siapa Leonard ya, dia sampai rela nggak kuliah lagi demi bekerja masuk ke tim Da Vinci gitu. Gimana itu? Sebenarnya gue nggak pernah ngomporin dia untuk berhenti kuliah gitu. Yang ngomong itu adalah Rinto, partner gue yang satu lagi nih. Waktu itu si Leo dateng mau belajar, karena kebetulan kita ada kenalan lah. Dia waktu itu masih SMA, dan gue ngeliat Leo ini semangatnya tinggi banget, perfeksionis banget. Gue tahu gitu, gue bukan manusia yang sempurna, dan gue butuh partner macam Leo. Di sana lah dia mau belajar, ya udah dia coba belajar. Kemudian mungkin ketika dia belajar, dia benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang dia nggak dapatkan di sekolah, dan mungkin dia percaya dengan tujuan kita gitu loh, dengan visi dan misi kita. Di sana lah mungkin dia ketika dia masuk kuliah dia mencoba menjalani dua-duanya sampai akhirnya Rinto ngomong, "Leo, lu harus pilih salah satu" gitu. Dan mungkin di sana Leo milih Da Vinci karena Leo merasakan di Da Vinci dia belajar lebih banyak dibandingkan di bangku perkuliahan, dan juga mungkin Leo yakin banget dengan tujuan kita dan tim kita gitu loh. Leo punya keyakinan dan pasti punya pertimbangan kenapa dia memilih si Da Vinci. Tapi intinya ya, kalau dari gue sih, gue nggak pernah ngomporin orang untuk gimana, untuk mereka harus selalu ada atau gimana. Cuma ya ketika orang sudah menjadi bagian dari tim gue bener-bener peduli akan mimpi dia gitu, dan mimpi kita ya mimpi bersama gitu. Tapi apa kalau lu kayak beban gak sih bro? Maksudnya kan lu pemimpin nih, itu anak future-nya di tangan lu loh istilahnya. Karena desisi apa yang dia ambil itu sebenarnya kalau misalnya nggak ada kalian, mungkin si Leonard akan kuliah kan. Lu ngerti gak sih, maksudnya kita kan keluar dari stereotyping orang gitu. Kayak lu pernah nggak kayak lewat di pikiran lu bahwa kayak gue kayak satu sisi lu ngebantu future orang jadi lebih terang, tapi satu sisi lu bisa lebih parah gitu. Lu pernah nggak mikir kayak gitu? Gue mikirnya ya, gue nggak pernah mikir kayak gitu sih. Yang gue pikirin ya udah, pilihan satu-satunya adalah berhasil, nggak ada pilihan lain.
ya dia udah ada di sini ya, ayo kita berjuang bareng. Kalau kita gagal, ya kita bangkit lagi, kita berjuang lagi gitu. Sampai berhasil. Kita gagal lagi, ya udah mungkin kita istirahat bentar, kita rencanain ulang gimana supaya kita berhasil gitu. Yang mau nggak mau harus berhasil, intinya adalah berhasil gitu. Ya karena gue bisa ngomong kayak gitu tuh karena gue waktu itu pas partneran sama dia, menurut gue dia kasih lihat future dia tuh sudah jelas waktu itu. Waktu itu posisinya lu mau kuliah ke Cina ya? Iya, gue mau kuliah ke Cina. Dia juga sama bro, ada 2 pilihan. Dia mau fokus fully di Java. Tadi dia mau, jadi opsi pertama dia fokus fully di Java, dia tinggalin itu semua masa depan dia yang di Cina. Atau dia ke Cina, dia kasih gua energi 50%. Tapi gue pikir kayak, kayaknya nggak bisa deh. Kalau 50%, maksudnya kalau misalkan dia mau marketing dari situ pun nggak akan bisa karena dia bilang dia ke situ lu 1 tahun ya bro, kalau nggak salah ya. Nah terus baru balik ke Java untuk kerja apa, maksudnya kerja sama lagi. Nah saat itu juga dia bilang gue kayaknya nggak bro, gue mau fully di Java. Gue sempet seneng banget tapi gue meragukan diri, gue nggak pernah. Tapi kalau ada ketakutan tuh ada, anjir. Gue istilahnya gue bawa mobil nih, penumpangnya bukan cuma gua nih. Kalau gua nabrak, dia juga mati, gitu loh. Gua sempet banget kepikiran itu, makanya gua setiap desisi yang gua buat di Java itu juga gua memikirkan partner gua dan gua yakin si dia juga memikirkan gua, gitu. Makanya kenapa kita kayak banyak sih yang nanya kita kayak kok kalian bisa ya sevisi banget gitu loh. Kayak kenapa ya, maksudnya banyak yang mempertanyakan kayak partnership sama orang bisnis itu kan susah, gampang gitu. Makanya gue bilang aja ya, basically itu semuanya lu harus susah bareng dulu sih menurut gue. Di saat lu susah bareng itu lebih nyambung ya bro ya. Maksudnya kalau lu sukses, maksudnya lu kalau misalnya gue sukses ketemu orang sukses biasa aja gitu. Cuma kalau susah bareng tuh benar-benar bisa tahu karakter kita masing-masing, bisa ngeblend gitu jadinya. Intinya sih sebenarnya yang gue pikirkan adalah sebenarnya gini, lu sama umur berapa sih? Kenapa? Umur berapa sih lu? 25. Gimana lu ngelihat orang yang umur 25 ternyata dia tuh udah sukses sama bisnisnya, yang udah punya uang banyak. Karena kan di sosial media selalu kayak gitu ya. Kita kayak, gue baru belajar bro, namanya itu monkey mind. Jadi monkey mind itu kita berpikir layaknya monyet. Jadi kita selalu compare, selalu ingin paling atas dan lain-lain lah, layaknya manusia sekarang gitu. Nah, lu kalau lihat di sosial media gitu kan kita kayak banyak comparison ya, kayak umur 25 ada yang udah punya berkeluarga, ada yang punya rumah lah gitu-gitu. Kayak buat lu tuh gimana gitu, dari persepsi lu? Buat gua mereka keren banget pastinya. Karena di umur yang masih muda gitu, atau bahkan banyak yang lebih muda dari kita kali ya. Udah pada bisa berhasil, udah pada bisa berhasil menurut standar society yang ada. Betul. Menurut society. Nah, gue garis bawah itu. Udah bisa berhasil menurut standar society yang ada. Yang dimana mereka udah bisa menikah, udah bisa punya rumah mewah, udah bisa punya mobil sport, jam tangan mewah, dan udah bisa punya anak. Nah, itu kan standar society seperti itu kan. Keberhasilan adalah seperti itu. Cuma itu bukan standar keberhasilan menurut gua gitu. Standar keberhasilan menurut gua adalah sesuatu yang berbeda dan jalan yang gua tempuh juga berbeda gitu. Bagus kok mereka udah berhasil. Cuma gua tahu gua juga bakal berhasil gitu. Tapi dengan cara gua gitu. Dan gua support kok keberhasilan mereka gitu. Tapi gua jalanin diri gua aja gitu. Gua lakukan yang terbaik tanpa mikirin apa yang mereka lakukan gitu. Paling ya belajar gitu. Cuma nggak harus gue menjadi mereka atau gue depresi karena ada yang berhasil atau gimana gitu. Gue sih gitu sih. Gue nggak comparing gitu. Gue jalanin dan gue belajar aja dari yang udah berhasil. Oke bro, sekarang udah ngomong kayak gitu, gue pengen tahu kayak 5 tahun ke depan Da Vinci itu apa gitu. Lu bisa figure it out gak kayak 5 tahun ke depan menurut lu Da Vinci itu bakal seperti apa? Sebenarnya sebanyak orang yang ingin membuka bisnis tapi sebenarnya yang dia tahu adalah cari uang. Tapi sebenarnya dia nggak tahu 5 tahun lagi ke depan tuh jadi apa. Nah, lu as a teman kita yang memang gue tahu perjuangan lu, berjuangnya bareng. Gimana cara lu ngelihat bahwa bisnis lu 5 tahun lagi ini bakal jadi apa nih ke depannya?
gimana cara lu memberitahuan ke orang-orang nih bisnis lu juga bisa sama kayak gue asalkan punya visi 5 tahun ke depan nih gitu loh. Sebenernya gue, tato gue aja namanya di punggung ini Guided by Vision. Oke. Salah satu-satunya anchor dalam hidup gue adalah visi gue. Itu cuma pegangan gue, karena gue bukan orang yang religius atau gimana ya. Visi gue adalah Da Vinci ini sebenarnya cuma stepping stone. Da Vinci tempat belajar, tempat dimana bisa membantu bisnis-bisnis lain. At the end, gue bakal punya banyak bisnis gitu. Dan Da Vinci adalah senjatanya, karena Da Vinci adalah marketing agency, yang mana di sini kita udah belajar gimana cara main di industri ini gimana, cara berhasil 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 di industri ini gimana. At the end kita bakal berpartner sama di industri yang kita mau masukin, kita berpartner entah dengan klien kita atau dengan orang lain gitu. Modal kita adalah si marketing agency yang at the end kita bakal own banyak bisnis. Kayak gitu, visinya seperti itu. Berarti sebenarnya lu tidak membangun brand, tapi brand pasti akan kecanduan sama lu. Betul. Itu yang lu yang buat. Dan jadi mau tidak mau Java, aduh kayaknya gue butuh dia Da Vinci supaya marketing gue naik, gitu gak sih? Betul. Itu yang lu buat. Dan selama ini yang terjadi pun kita nggak pernah hard selling nawarin kayak nge-DM orang, bro pakai ini yuk, bro ini yuk gitu. Banyak kan pasti kalian pernah dapet kan, ya, bro kita ini. Sekarang pun gue dapet ya. Iya, kita nggak pernah melakukan kayak gitu. Kita cuma melakukan yang terbaik. Kita fokus sama klien kita, dan klien kita ya kita anggap bisnis sendiri. Mereka pusing, salesnya drop, kita pusing juga gitu. Terus uang-uang itu sebenarnya yang dia kasih cukup gak sih buat lu ngebayar tim? Lu gimana sih ngebayar tim supaya tim tuh bisa sekuat itu sama lu? Iya, karena menurut gua ya di mana company yang sehat itu lu punya tim nih. Lu tidak hanya kayak bayar-bayar doang, pasti lu mau mereka juga prosper juga kan. Iya. Itu gimana cara kayak lu manage itu? Kalau boleh tahu sistemnya tuh gimana? Sistem bagi hasilnya tuh ya gimana sih? Tim kita itu mendapatkan salary kok. Kita memberikannya salary gitu. Dan di 3 bulan awal biasa ada yang namanya probation. Probation tuh pasti below UMR, tapi setelah probation di atas UMR gitu. Kita yang namanya bonus juga ada, bonus tahunan. Dan kenaikan gaji juga kita ada, dan kita nggak mengikuti kenaikan gaji yang ada di luaran yang cuma sekian 5%, 1%, 2% gitu. Kita ya lu bisa bring apa ke table? Kalau lu bisa bring something big to the table, ya lu deserve something big juga. Berarti kalau nggak deserve apapun, lu nggak dapat apapun dong setiap bulan. Betul. Bukan nggak dapat apapun, kan ada yang namanya salary kan. Maksudnya kalau dia mau renegotiate the salary gitu. Dia harus, intinya lu kalau mau hidup enak lu harus usaha keras lah ya. Betul gitu. Ya kalau lu mau dapat more, lu harus do something more gitu loh. Okay. Jadi intinya ya lu punya value apa, pasti kita akan memberikan yang sesuai dengan value lu gitu. Okay. Dan di sini bukan cuma money yang kita berikan. Di sini juga kita menjadi keluarga baru. Kita orang tim tuh balik nggak selalu jam 6 bubar kok. Kita kadang baru balik jam 8, jam 9, kita ada latihan dulu kita ada nonton Netflix bareng dulu. Ya, sering lihat ya. Kita ada Holy Wings rumahan dulu gitu. Main. Sometimes mabok bareng dulu gitu. Ya di sini gue bukan, ibarat gue nggak ngebuat sebuah company, tapi menurut gue adalah gue membuat sebuah dunia baru gitu loh. Yang dunia baru ini membantu dunia-dunia lain. Karena gue menganggap Java adalah dunianya sendiri gitu, Da Vinci adalah dunia sendiri. Gimana kita bisa berkontribusi terhadap dunia yang lebih besar ini gitu. Diam-diam kayak preman, otaknya panjang ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Da Vinci is not a brand, Da Vinci is life gitu. Oke. Rencananya lu mau ngapain lagi abis itu? Tapi lu ada certain target gak sih, kayak lu mau sampai kapan gitu Da Vinci kayak gini, kayak lu harus stepping stone kan, kayak gua sama Aldi ini kan sekarang kita udah buat ruko ya. Turns out kalau misalnya emang demand kita besar, lama-lama kita udah gak nyaman nih kalau di sini kan. Kita di bawah 3 bulannya kita udah harus mikir udah punya tim. Oke. Gua ngomong optimis deh, 3 bulan sampai 6 bulan ke depan misalkan tim udah mulai penuh, udah yang nggak bisa dikontribusi lagi si rukonya ini gimana gitu, kayak kita udah set up certain target gitu. Kayak lu ada gak kayak target kayak Da Vinci misalkan mau sampai kapan nih begini gitu? Akhir tahun ini atau awal tahun harusnya kita udah going legal.
Going legal. Maksudnya kita udah jadi PT or something. Karena saat ini masih belum, masih pribadi jatuhnya, jasa pribadi. Nah, terus kemudian sebenarnya kita udah starting developing another business gitu. Ini udah ongoing dan udah ada di bisnis lain juga yang kita mendapatkan share gitu. Cuma gue nggak bisa mention. Jadi sebenarnya plannya memang di quarter 3 tahun ini kita udah mulai own other business. Dan itu sudah terjadi di tahun ini. Jadi sebenarnya bisnis yang kita develop saat ini bukan DaVinci doang, tapi ada bisnis lain. Oh, jadi lu sekarang udah mulai ada produk ya, sekarang tidak hanya service doang. Betul. Ya? Cuma nggak menggunakan nama DaVinci, menggunakan nama lain gitu. Jadi kayak gitu. Jadi DaVinci itu sebenarnya stepping stone dan senjata kita buat perang. Kita mau pilih nanti perang di mana, yang penting kita matengin senjata nih. Ntar kita pilih mau perang di industri mana begitu. Ya, bisnis kayak perang. Dia businessman, the real businessman. Kita semua juga the real businessman, bro. Cuma beda aja kayak lu. Orang kadang berbisnis itu ada yang bener-bener semua mikirin untung. Nah, yang gue lihat dari Aldi itu orangnya nggak semuanya untung itu ngebuat dia happy. Jadi dia lebih mikirin ke art si bisnisnya, kayak karakter si bisnisnya harus dibuild gimana, biarpun si karakter itu dibuild, kita nggak bisa dapat untung yang gede segimana banget gitu. Itu sih yang gue belajar dari dia, karena gue itu orangnya kayak gimana ya, kayak gue mau buat bisnis tuh supaya si Javanya juga sometimes, gue emang idealis sama produk gue sendiri, lu tahu sendiri kan. Cuma gue mau mikirin di segi uangnya juga, karena menurut gue bisnis yang sehat itu harus benar-benar pikirin si dari uangnya itu sebenarnya, supaya kita bisa expand apapun ide kita gitu. Lu punya pesan apa gak buat anak muda yang buka bisnis? Sebenarnya bukan pesan ke anak muda, tapi gue mau yang ke soal tim dulu. Gara-gara kayak ini ada yang pas banget. 3 bulan awal gue bikin DaVinci kan gak ada modal ya, gue nggak menggaji diri sendiri. Jadi setelah 3 bulan kita merasa kita perlu tim, kita prefer buat bayar si tim dibanding menggaji diri sendiri. Terus dari bulan ke-4 sampai 6 pun gue dan partner gue ini cuma membayar diri kita sendiri gopay. Nah, dan total selama seumur hidup DaVinci ini 2,5 tahun, uang yang gue dan partner gue dapatkan sama yang si tim yang pertama kali kita rekrut lebih besar si tim yang pertama kali kita rekrut. Makanya bro, sampai sekarang nih kita bingung kenapa kita datang sama lu, karena itu kita udah jalan 6 bulan tapi belum ada gaji yang kita ambil. Tapi sementara kalau kita mau ngomong kayak gitu, kita mikir ke orang datang, tapi lu orang datang gimana kita gaji lu, kita aja belum gaji diri sendiri, gimana cara mensiasati itu loh, gitu loh. Apakah kita harus pikir bahwa karyawan yang akan datang itu adalah sebuah aset? Akhirnya kita sama aja, sama kayak kita bayar kulkas jadi kita bisa makan, tapi kita harus bayar listrik per bulan gitu loh. Apakah gimana? Apa jalan yang benar tuh seperti apa gitu loh untuk memanage itu gitu loh? Ya karena kita jujur aja, kita juga sama, jalannya sama kayak lu. Mungkin karena kita terlalu cinta sama mimpi kita yang untuk membesarkan si branding ini, makanya kita give up diri kita, turunin ego. Gue nggak peduli, gue nggak ada gaji, yang penting si Java bagus nih. Jadi kayak perbedaan kita sama lu adalah ketika lu nggak bisa desain, lu panggil orang tim aja kerjasama gimana supaya dia percaya sama lu, kerjasama. Gue nggak bisa desain, beli laptop, download desainnya, kita belajar sendiri desainnya. Jadi basicnya jalurnya aja yang caranya beda. Nggak bisa desain, AI, bikin AI latihan sendiri. Jadi video bikin edit sendiri, syuting sendiri gitu loh. Gue kayak lu jadi gue nggak bisa desain. Awalnya tuh gue cuma otak scratch kayak orang tolol, makanya orang tuh nggak percaya gue punya bisnis fashion. Karena gue sampai sekarang aja gue nggak bisa gambar bro. Cuma otak gue tuh kayak gini, ide gue selalu ada, tapi gue gambar ya layaknya anak TK gambar baju. Gue kasih tau nih logo di sini harusnya gimana gitu. Gue oper ke orang desain, tapi lama-lama gue capek juga karena gue udah mulai perputarannya cepet nih. Gue butuh desain cepet. Nah si orang ini kan gue outsource dan dia pasti megang brand-brand lain kan untuk ngedesain juga. Alhasil gue harus nunggu satu desain bro 2 minggu. Akhirnya gue capek, gue bilang dia gue capek nih kerja, gue gak pernah pakai laptop,
kita nggak pernah gaji diri kita ya. Akhirnya ngalah ya, kita tenggat ya, maksudnya yang Jack itu parah banget, lumayan. Terus gua akhirnya decide sama dia, oh masker juga, beli laptop, akhirnya gue belajar semua sendiri. Nah jadi sistemnya adalah kenapa sih kan lo nggak tahu kenapa kok tiba-tiba si Aldi masuk Java gitu loh. Iya. Jadi gue ngelihat bahwa si Julio ini sebenarnya punya ide dan taste, ya, rasa, tapi dia nggak bisa jualan, tapi dia nggak tahu harus jual kemana, dan dia juga nggak tahu cara nge-package-nya supaya jadi bagus tuh gimana. Bahkan sampai saat itu timbullah gue, maksudnya gue datang yang pertama, gue nggak usah masuk. Kolaborasi dulu aja, bikin baju. Gue idealis, dia idealis, sama-sama alpha bergabung gitu. Tapi perbedaan adalah kita bisa masuk gitu loh, nyambung. Gue yang orang yang lebih aktif, dianya bisa menerima gue ngomong gitu loh. Malah sampai saat itu berjalan, barulah uang itu bisa diputar untuk beli si Phase 2 ini. Sampai saat itu barulah kita ngomong bahwa ya udah kita bikin aja hitam di atas putih, kita bikin bla 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 gitu kan sistemnya. Jadi sekarang adalah dia sourcing dan gue tuh marketing. Gimana caranya supaya si Java ini dikenal dan dikenal baik gitu loh, gimana caranya. Jadi ya mungkin walaupun dia sourcing, gue tidak menghilangkan bahwa udah lu bodo amat, tidak. Dia minta masukan, yang gue kasih masukan, gue butuh masukan Java mungkin seperti apa sesuai dengan guidelines, dia yang gue kerjakan gitu. Tapi sekarang di sini adalah kita sudah mulai gak nyaman untuk bergerak sendiri. Gue butuh Leonardnya lu, gue butuh orang seperti itu. Nah gimana caranya supaya, yang gue pertanyakan sebenarnya gimana caranya supaya mendapatkan orang itu, tau gak? Lu ada kayak advice gak buat kita gitu? Karena gue liat lu manage DaVinci itu menurut gue hebat ya, karena gue liat di Instastory lu tuh gila bro, tim lu banyak banget, dan gue tahu memanage orang, mengatur orang itu paling susah. Dan paling susah. Kenapa yang di sini yang kita penasaran untuk datengin adalah lu bukan build karyawan, lu bukan menghidupi bawahan, maksudnya gue punya 200 karyawan dan gue bisa menghidupkan mereka semua, no. Tapi lu tuh mau melihat dia tuh keluarga, dan sedangkan keluarga ini umur 18-19 tahun, otomatis otaknya tuh masih kayak gitu, ada anak hilang lah, emosi lah, emosional lu tidak tertekan, lu bukan mencari bawahan yang umur 30 tahun sudah tua, punya istri, punya anak, membayarin yang penting kerja, enggak. Tapi lu ngebangun orang-orang yang labil kayak kita masih di bawah 19 tahun. Nah menurut gue itu luar biasa gitu loh. Lu bukan punya karyawan, lu punya orang-orang yang mau lu didik gitu loh. Sama aja lu punya pacar, terus lu harus didik menyamakan satu pikiran. Nah, bagaimana gitu, maksudnya kenapa lu punya itu semua tuh gimana? Orang-orang pasti kan kalau pekerja kan punya bawahan dan pasti maunya seperti itu. Bukan semua orang punya karya, tapi punya family, di mana lu ngebuat dunianya sendiri gitu kan, kayak lu bilang. Nah itu tuh gimana cara lu ngaturnya tuh? Itu yang gue masih penasaran tuh sebenarnya. Ngaturnya sebenarnya peran gue di sini adalah gue tuh biasa yang men-setup the vision and foundation. Kemudian gue berperan banyak di part itu. Cuma untuk yang membuat keluarga ini benar-benar menjadi keluarga itu banyak peran partner gue yang satu lagi yang Rinto. Rinto tuh benar-benar. Oh jadi lu sebenarnya DaVinci 2 orang gimana sih? Jadi tadinya bertiga, gue, Rinto, Excel. Excel nih yang masih anak SMA 18 tahun. Cuma ngilang dia. Ngilangnya tuh enggak, berarti intinya ngilang tetap ada sharing profit. Udah nggak ada sharing, gara-gara ngilang total, nggak bisa dikontak, nggak bisa dikontak, nggak bisa gimana, cuma nggak ada problem. Aneh, bener-bener nggak ada problem, gue juga bingung. Tapi sekarang bisa hubungan sekarang? Nggak ada hubungan, hilang. Padahal nggak ada problem sama sekali, serius deh. Orangnya masih ada nggak? Orangnya ada. WA-nya sih centang 2, cuma nggak bisa dikontak. Mungkin mau fokus kuliah atau apa, tapi nggak enak ngomong gitu. Ya cuma kayaknya masih hidup lah yang kali ini nih. Masih hidup kan, tuh hilang gitu. Jadi menemukan orang hilang itu, wah udahlah, namanya anak muda ya, hilang. Gue juga pernah hilang, diusir dari rumah segala macam. Ya gue mengerti lah gitu, wajar sebenarnya. Nah cuma balik lagi, jadi yang banyak Rinto yang membuat ini menjadi menyenangkan, menjadi fun, menjadi keluarga yang menyenangkan dan kompak. Ini seumuran lu juga? Seumuran gue, teman gue dari SMP. Udah tahu bandel-bandelnya gue, gila ya gue. Nggak tahu ya Rinto yang mana ya, gue nggak tahu ya. Gue nggak pernah. Ya nanti lah. Next lalu ke kantor. Nah Rinto di part itu sosialnya, menyenangkannya. Kalau gue di part visionnya sama foundation. Oke, kita bakal begini, kita akan mengarah ke sana. Gitu. Mimpi lu apa? Oke, mimpi lu ya kita taruh di sana bareng. Jadi kita susun si mimpi bareng-bareng. Intinya mimpi gue adalah mimpi bersama. Mimpi mereka adalah mimpi gue. Key point-nya itu sih dari gue. Oke. Berarti lu nggak pernah anggap dia lu jadi bawahan gue, lu jadi babu gue? Pernah. Semua itu ya buat gue semuanya partner. Karena buat gue
Terus kalau misalnya nih tiba-tiba ada orang masuk tek, misalnya lu cari orang internship datang, yang lu tanyakan biasa apa sih orang-orang kayak gitu? Nah ini menarik nih. Biasa pertanyaannya nih, bro, lu minum? Pertanyaan pertama itu, minum apa enggak? Rokok apa enggak? Oke. Terus berikutnya, lu udah pernah kawin apa belum bro? Oke. Terus berikutnya, bro masih punya agama nggak bro? Gitu. Apa maksud lu bertanya itu semua? Sebenarnya buat chill aja sih, biar out of the box. Sebenarnya mau mereka punya agama apa enggak bebas gitu. Mau mereka udah merokok apa enggak bebas. Mau udah kawin atau wik gitu ya bebas gitu. Buat mencairkan suasana aja. Oke. Selebihnya ya kita biasa bakal ada masa probation di mana kita ngeliat ini anak nyambung nggak sama culture-nya kita yang fun tapi harus tetap profesional gitu. Jadi at the end bakal ketahuan ya ketika sudah menjalani. Biasanya lu kasih probation berapa lama bro? Probation 3 bulan. 3 bulan yang di low UMR itu. Oh sorry, lu tuh lulus kuliah apa nggak sih? Gue tinggal skripsi, gue nggak kelarin. Oke. Tapi anak-anak kerja lu hampir semuanya lulus kuliah atau ada yang lulus kuliah atau ada? Yang lulus kuliah gak? Hampir semuanya lulus kuliah UMN UPH. Oke. Gimana dia bisa mempercayai lu yang tidak lulusan kuliah terus dia mau kerja sama lu? Gue juga bingung sih, banyak temen gue yang jauh lebih kaya, yang bapaknya juga kaya banget gitu segala macam, tapi mau bergabung ke tim ini dan mau gimana kita membuild si mimpi ini bareng-bareng gitu. Gue bukan anak orang kaya bro, gue bukan juga lulus juga kagak, jenius juga kagak, IP tinggi juga kagak gitu. Ya gue cuma punya mimpi dan gue bakal berjuang mati-matian buat capai itu gitu. Oke, itu cukup menjawab sih. Udah cukup. Ya bro, last question buat gua. Impact apa yang lu mau buat di dunia sebenarnya? Dan lu belum tercapai sampai sekarang. Ya. Impact apa? Dari dulu pokoknya sektor yang akan gue masukin adalah 4. Pendidikan, pariwisata, kesehatan. 3 berarti, 3 gue lupa. Pendidikan, pariwisata, kesehatan gitu. Buat Indonesia gue pengen banget majuin pariwisata Indonesia, makanya gue suka bikin aesthetic atau beautiful traveling video gitu. Itu someday gue harus mencari enough wealth atau enough money supaya gue bisa traveling dan mempromosikan daerah seluruh Indonesia nih. Itu di bidang pariwisata. Di bidang kesehatan, gue pengen banget Kalis Nation atau street workout apapun tuh ada di semua sekolah atau tiap gang. Jadi semua orang punya akses buat berolahraga dan punya badan bagus. Dan pasti di tiang itu bakal ada geng yang badannya jadi, pasti bakal jadi satu panutan misalnya. Betul, itu wajib banget. Gue pengen inspire orang supaya mereka kalistenik. Supaya semua orang bisa berolahraga dan punya badan ideal. To make Indonesian society healthier, sexier, stronger gitu. Itu yang kedua di kesehatan. Pendidikan. Gue pengen ngasih tahu kalau cara belajar itu nggak selamanya dari sekolah. Lu bisa belajar dari mana aja men. Lu bisa belajar sama tukang parkir, lu bisa belajar sama preman. Kenapa mereka bisa sampai jadi preman? Kenapa mereka bisa jadi tukang parkir? Sama pejabat, sama segala macam. Lu bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang. Dan gue pengen apa yang udah gue alamin segala macam ini gue share gitu apa adanya. Sama kayak gini lu share. Sama ini, makanya gue senang banget. Thank you banget udah ngundang gue ke podcast pertama kalinya dalam hidup gue. Kita yang thank you lah buat waktu lu. Gitu sih. Apalagi yang lu mau sampaikan yang lu belum pernah sampaikan? Java menurut gua adalah sportswear terbaik so far yang pernah gua gunakan. Kenapa bisa gitu? Lokal. Gue suka banget sama taste-nya Jul dan Ray ini, gimana kalian mendesain segala macam. Kata si Jack sih kurang jujur ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gue apa adanya. Justru kata si Jack tuh kenapa? Butuh duitnya doang. Oke, nggak apa-apa tuh. Kata si Jack agak kurang gitu. Harusnya tetap dibawa classy dan keren dan minimalistik aja gitu. Jangan campur-campur kata-kata Indonesia. Nggak, jadi gini bro, awalnya tuh gua emang nggak mau nyolot sama dia. Oh, jadi lu terima aja dulu ya? Juga sama gua kan, nggak, gua mau ini. Oke, kita jadiin satu, kayak istilahnya gua agama Kristen, dia agama Islam. Ya udah mau apa seimbang. Kita ke agama Buddha ya, gua ciptain. Ya. Jadi sebenarnya sama kayak lu fit life and love. Kalau gua fit life and love. Awalnya dulu sebelum gua bangun Java fit itu olahraga, gua mau orang badan estetik, singkatnya. Tapi gua tahu setiap orang tidak senang olahraga setiap saat. Makanya life
orang pasti akan tahu tentang kehidupan. Kalau lu mau hidup lebih panjang, lu harus fit supaya lu bisa umur panjang. Tapi untuk lu hidup, lu tidak bisa dengan kehidupan doang, tapi lu tetap dengan hati. Lu hidup dengan kasih, baru lu bisa menikmati hidup itu. Lu bisa sehat, happily ever after gitu. Makanya sampai saat itu gue suka nulis puisi gitu kan, suka nulis puisi. Tapi dia sendiri ngomong sama gue, lu mau bikin baju olahraga, lu ngapain? Awalnya sebenarnya dulu gue udah mau bikin si jaket puisi gitu loh. Anak motor tuh jaket puisi. Tiba-tiba dia ngomong, ayo bikin baju olahraga. Gue bilang, nggak bisa, gue nggak mau ikutin lu doang. Kalau mau karakter gue lu masukin. Disitulah ada puisi. Mungkin sebagian orang it's okay, Twitter tidak suka, tapi ada orang yang fanatik gitu. Bahkan sampai sekarang back to OG, mana si Jack? Ide gitu. Keren. Mana Jack? Ya enggak, karena guideline si Java bukan itu, di kolaborasi saja. Tapi sampai saat itu duitnya kita dapat, baru kita jalankan sesuai guideline si Java. Makanya sampai sekarang ini yang gue pikir adalah, dia buat produk, tapi gimana cara produk ini walaupun bahannya bagus tapi bisa terkenal. Itulah gue ibaratnya di sini jadi Hitlernya aja. Gimana cara orang tuh bisa bangga gitu pakai Java. Itu yang visi yang gue jalankan tuh seperti itu. Intinya long story lah itu. Intinya tugas gue adalah di situ. Ya gue paham orang-orang seperti itu. Justru gue butuh orang-orang yang jujur. Bisa ngatain gue, jelek lu, bukan bagus doang gitu loh. Ya itu barulah kita bisa dianggap teman. Gitu. Gila banget. Thank you for your time. Thank you. Udah gitu aja. 3, lu bareng aja ya, salam Master. 3, 2, 1. Salam Master.